Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahadi bil ali al qadri azimil zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, hidayah, dan selalu mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada murid. Pondasi tauhid, hakikat, thariqah dan syari, ujungnya puncaknya itu di syariatnya sebetulnya. Marifat itu di dasar. Tanpa dasar yang bagus, maka sholatnya, ibadahnya, syariatnya gugur semua. Kebanyakan sekarang yang terjadi kan seperti itu. Semakin hebat, semakin pintar fikih nahwu sorobnya yang tanpa dasar ini tadi, mereka cenderung mencemooh, menyepele, merendahkan saudara-saudara muslimnya yang kurang di dalam menjalani ilmu fikih nahwu sorobnya. Lalu apakah seperti ini akan diterima? Gugur semua. Itu yang nanti mengantarkan ke api neraka. Jangan kita ini terkecoh dengan penampilan. Jubahnya double 3. Terus ini apa namanya ini? Sorbannya, gono-gono. Tapi tidak kenal Tuhannya, tidak kenal dirinya. Percuma. Yang penting itu ini loh kata Nabi. Iman itu ada di hati. Di hati, di kolbu, di ruhmu itulah. Makanya wajib belajar. Tidak bisa diwakilkan juga. Waktunya ngaji, Mak, sampai dulu aja ya, Mak. Aku lagi capek. Ngaji diwakilkan. Karena nanti di akhirat pun kita dituntut masing-masing. Apa yang kau bawa pulang kampung ini? Kan seperti itu Tuhan. Apa yang kau bawa? Kalau engkau pulang nggak membawa apa-apa kan ya malu sama Tuhan. Tidak ada kesiapan di dalam kita menuju kampung halaman kita. Dan setelah belajar pun kita dituntut untuk mengamalkan. Jadi bukan hanya setelah belajar pulang lalu ilmu itu ditaruh di lemari saja. Tidak, harus diamalkan. Kenapa? Karena ilmu tanpa diamalkan seperti benih yang disimpan tanpa ditanam, akhirnya membusuk. Ilmu itu kalau tidak diamalkan rusak dan akan merusak yang mempelajarinya. Kita punya benih nih, benih tanaman, entah tanaman itu padi atau apapun ya. Itu kalau tidak ditanam di tanah, tumbuh enggak? Kalau tidak ditanam, benih enggak tumbuh.
tidak tumbuh ya. Artinya tidak ada manfaat. Seperti itu ilmu. Sedikit saja yang penting kita rutin istiqomah mengamalkan itu lebih baik daripada beribu-ribu kitab tapi tidak ada yang kita pelajari dan kita amalkan. Ya. Di sini di perguruan kan yang diajari cuma satu titik aja dari ilmu Tuhan. Satu titik aja itu kalau diamalkan istiqomah itu yang terbaik. Satu titik itu apa? Dengan mengenal diri maka akan mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan maka engkau mesrakan sampai engkau merasakan kehadiran Tuhanmu. Sampai engkau hilang wujud dirimu. Sampai la maujud bihaqi ilallah. Kita ini nggak pernah ketemu Tuhan karena akuannya masih becokol nih nah. Kuat betul nih nah. Kemelekatan kita secara duniawi ini sangat kuat. Tuhan ini nyata sekali sudah melalui sifatnya. Zatnya kan nggak pernah berubah. Kita pengen melihat kayu, melalui apa? Melalui perwujudan daripada kayu itu tadi. Melihat meja, kayunya akhirnya tidak terlihat, padahal kayu. Wujudnya meja. Kalau ditempel di dinding menjadi tembok, triplek, ya. Wujudnya juga, zatnya juga ditempel di atas jadi plafon, ya kah? Wujudnya kayu juga. Tapi kita lupa melihat hakikatnya. Semua yang kita lihat ini kayu. Kita ini juga seperti itu. Kita ini sifat Tuhan. Memang sifat itu berbeda-beda, tapi zatnya sama juga kalau. Apa ngalih ini mengenal Tuhan? Kenapa susah betul mengenal Tuhan? Terkadang sudah dikenakan tidak mau memesrakan, sudah dikenakan takut kehilangan. Nah itu loh. Manusia ini meniadakan diri ketakutan. Manusia ini menjalani sifat hakikatnya ketakutan, sifat hakikatnya jisim mayat. Takutan. Mayat karena nggak punya keinginan sama sekali. Mayat itu ngikuti yang hidup. Nah kita disuruh seperti itu. Gitu loh. Selama ini kita ini mayat hidup, ya. Mayat yang penuh dengan keinginan. Ya, seperti itu. Fastabiqul khairat, ya. Kenapa kita disuruh berlomba-lomba? Karena waktu kita ini sempit. Ya. Dalam kajian yang kemarin sudah kita totalitas. Waktu kita, umur kita sekian dibagi dengan istirahatnya. Ya, sisa berapa? Dibagi lagi dengan ibadahnya. Lalu ibadah sebelum kenal perguruan dibagi lagi. Ya. Terus ibadahnya yang diterima dan tidak dibagi lagi dengan maksiat-maksiat kita. Sisa berapa? Ya, artinya apa? Waktu kita untuk memperbuat amal kebaikan ini saat ini, gitu loh. Saat ini di dunia ini, dan itu ada limitnya, maksudnya gitu loh. Jangan bersantai-santai, perbanyak amal kebaikan. Ya, tanam benih-benih yang baik. Ya, terus menghilangkan keakuan, ya, melepas kemelekatan ambisi kita, ego kita, kenikmatan kita selain daripada Tuhan. Kita harus mencontoh para wali-waliullah bahwa mereka tidak melihat selain daripada melihat perwujudan Tuhan di seluruh ciptaannya. Ya. Paham ya? Jadi mari berlomba-lomba, gunakan waktu, jangan panjang angan, karena besok tidak ada yang menjamin. Sekarang yang terbaik, kita memperbanyak amalan yang sudah diajarkan oleh perguruan, memesrakan dengan cara sholatul ya kah? Sedikit aja itu nah. Diistiqomahkan,
Nggih? Maka waktu ini akan sangat bermanfaat dan berguna untuk kita nanti di akhirat. Ya. Harus diubah segala sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Ya. Memperbanyak tafakur. Karena semua ini tanpa Tuhan mustahil kita ada. Kita kesini ini kan karena Tuhan. Ya kan? Digerakkan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keluangan waktu. Karena Tuhan mencintai kita. Yang hadir di majelis inilah. Ya? Berarti dicintai itu Tuhan. Kalau tidak dicintai, maka banyak halangannya, banyak rintangannya. Karena majelis termasuk daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dicintai, maka Allah akan mudahkan pada kakinya untuk melangkahkan ke majelis itu. Ya? Maka berbahagialah yang hadir. Ya? Dicintai, dirahmati, diberkahi. Ya, dan mudah-mudahan diberikan hidayah untuk memahami ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semangat, ya. Apalagi ini di bulan suci yang penuh keberkahan. Kita berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu. Yang kita cari ridhonya saja. Jangan mencari pahala, karena kita kada kawak, kita kada bisa beamaliyah. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, tanpa Tuhan mustahil bisa. Paham ya? Jadi niatnya dirubah, bukan mencari pahala lagi, ya. Karena yang kita tuju Tuhan, bukan paha yang mempunyai pahala, ya. Jangan kayak orang Cina, mau ibadah tapi harus diberi pahala. Yeah. Jadi fastabikul khairat, harus berlomba-lomba, jangan ketinggalan. Boleh di dalam dunia kita ketinggalan, tapi jangan bersedih, karena dunia bukan puncak tujuan dan puncak kebahagiaan. Jangan melihat dunia ini sebagai sumber kebahagiaan, nanti celaka kita. Karena dunia ini seperti fata morgana. Kalau panas hari itu lah, di aspal itu kelihatan seperti air, ya kan? Maka diterjang nggak ada airnya. Kelihatan dingin dari jauh, tapi ternyata panasnya luar biasa. Itulah dunia dan seisinya. Jangan engkau kejar dunia, kejarlah ridhonya Allah Ta'ala ini. Maka dunia akan mengejarmu. Kita ini terbalik-balik, ya. Jadi setelah memahami seperti ini, sudah istighfar, sudah taubat, sudah kita menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain tadi. Lalu kewajiban kita mengamal, bukan hanya didengar loh, bukan untuk hafalan, tapi diterapkan gitu loh. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu. Belajar itu menjalankan sekuatnya dan semampunya, tapi sudah dijalani, walaupun belum full 100%, tapi kita sudah menerapkan semampu kita, dan itu harus istiqomah gitu loh. Sabar hanya jangan diucapkan saja. Kenapa kita harus sabar? Karena pada hakikatnya yang diuji, yang dicoba itu kan sifatnya, bukan kita. Adakah kita diuji dan dicoba? Kebanyakan orang merasa sedih, susah, karena kita yang merasa mendapatkan bala. Berarti kita masih merasa berarti masih ada dua dong. Belum panak, belum bakok. Itulah sebabnya kita belum liqa'atullah, ya, belum bertemu Allah. Diuji kah, dicoba kah?
Itu kan milik Tuhan semua. Kita nggak ikut memiliki kok. Hanya dipinjamkan untuk mengesahkan, memesrakan supaya kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Artinya dari Allah kembali kepada, artinya translate ya. Hakikatnya kalau Tuhan berkata, yang datang tuh aku, yang pulang aku juga. Kenapa kamu repot? Susah. Ya memang perlu yang namanya pelatihan, perlu yang namanya niat yang kuat ya. Hijrah itu enggak bisa setengah-setengah. Ya. Kalau sudah kita menetapkan hidup untuk hijrah kepada Tuhan, ya Tuhan yang harus kita prioritaskan di dalam dunia kita. Jangan nafsu kita, jangan kesenangan kita, jangan impian kita. Cinta itu enggak bisa dibagi satu aja. Kalau dunia mustahil mencintai Tuhan. Kan rumusnya gitu aja, simpel, sederhana. Kalau cinta dunia mustahil mencintai Tuhan. Kalau cinta Tuhan, dunia mencintai kita. Loh, enaknya. Jadi malam ini kita pegang ya. Kita mulai malam ini ayo berlomba-lomba. Baca Al-Quran ayo, tadarusan ayo. Tapi pelajari. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.